Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang pada siang hari ini sudah hadir dan berkumpul di acara pertemuan PKH yang kemungkinan besar minimal 1 bulan 1 kali ya Bu ya. Jadi Ibu setiap bulan sekali kalau bisa Ibu harus datang dan jangan pernah diwakilkan, karena ini juga kepentingan ibu-ibu, karena saya sendiri tiba-tiba kadang butuh data. Jadi ibu-ibu apa yang menjadi yang diperintahkan oleh pendamping baik dari kakak ataupun KTP, jadi ibu sudah harus menyiapkan, dan kalau bisa setiap pertemuan ibu sudah menyiapkan fotokopi kakak ataupun fotokopi KTP ya Bu ya. Untuk pertemuan kelompok, ibu-ibu harus menyiapkan masker ya, karena setiap pertemuan kita harus memenuhi protokol kesehatan. Ini wajib Bu ya, untuk kesehatan kita dan untuk kesehatan di sekitar kita. Karena sekarang namanya penyakit corona ya, corona sampai sekarang ini belum selesai. Jadi ibu-ibu kalau pertemuan kelompok setidaknya harus sering cuci tangan ya, yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu harus menyiapkan masker, dan kalau memang kita tidak ada kepentingan di luar, sebaiknya ibu-ibu jangan sampai keluar rumah dan jangan sampai keluyuran di jalanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menjadi orang tua yang baik. Sebelum itu mungkin ada yang perlu ditanyakan dari ibu-ibu. Mungkin ada keluhan-keluhan yang lain yang perlu disampaikan terhadap pendamping, karena saya tidak ingin permasalahan-permasalahan nyampe keluar, ternyata di luar banyak orang yang tidak tahu tentang PKH. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, memahami dampak negatif dari pertengkaran orang tua di depan anak, berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di depan anak. Jadi kalau ibu itu ada masalah dengan keluarga, dengan bapak atau dengan istri, setidaknya ibu jangan sampai permasalahan-permasalahan itu ditampakkan terhadap anak, karena permasalahan-permasalahan itu ketika anak tahu, baik itu permasalahan kecil ataupun besar, karena anak sendiri itu kadang terhadap apa yang menjadi permasalahan terhadap orang tua. Jadi kasihan ya. Kita harus benar-benar menghindari permasalahan ini agar supaya anak itu tidak jadi korban dari permasalahan-permasalahan kita. Yang kedua, menjauhi cara mengatasi perdebatan pendapat di depan anak. Jadi jika di hadapan pada potensi kemungkinan pertengkaran di depan anak, cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi. Bagaimana cara menenangkan diri dan agar supaya kita tidak emosi? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu cara-cara untuk menenangkan diri dan tidak emosi. Tidak ada yang tahu? Nggak ada. Saya akan kasih tahu cara-caranya ya, supaya kita untuk menghindari emosi. Yang pertama, menarik nafas dulu yang panjang ya. Tarik nafas yang panjang agar apa?
beban atau pikiran yang ada di kita, emosi atau apa semuanya yang ada di dalam kita itu akan hilang ya. Yang kedua, berhitung di dalam hati, mungkin dari 1 sampai 100 atau 1000. Jadi pemikiran-pikiran yang emosi itu dengan kita berhitung akan hilang sendirinya ya. Yang ketiga, berdoa dan minum segelas air, dan tersenyum di depan semua orang ya, mungkin dari anak atau suami atau keluarga semuanya. Berusahalah meskipun hati kita itu emosi atau marah, berusahalah tersenyum ya. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Bapak atau Ibu. Ada yang perlu ditanyakan Bapak atau Ibu? Tidak ada ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.